Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bahagia seperti biasanya di setiap Jumat bertemu dengan Bapak Ibu yang soleh-solehah. Selalu menambah energi dan senantiasa saya doakan semoga semua perjumpaan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah turunkan ilham-ilham terbaik karena kita mencintai silaturahim insyaallah amin. Saya ingin mengawali dulu dengan berdoa bersama ya Bapak Ibu ya. Kita lantunkan atau kita bacakan surat Al-Fatihah untuk guru-guru kita, orang tua kita, upline-upline kita, leader-leader kita, juga saudara-saudara kita semuanya dimanapun berada. Semoga yang sedang sempit dilapangkan, yang sakit diangkat sakitnya. Wabil khusus juga untuk Hadratul Syekh, juga pimpinan kita semua. Semoga usaha kita juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga semoga acara kita selama 1 jam ke depan bisa diberikan kelancaran karena virtual ini ada satu kendala dengan koneksi, energi ya dan segala macamnya jadi mudah-mudahan diberikan kelancaran. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Selesai. Menyapa Pak Pandikar, juga Pak Maman Saman, Mbak Tamam, Bu Tamam ya, Bu Lia Tamam, Mbak Da, Mas Bono, ada Mbak Mika dari Sidoarjo rajin nih. Saya lagi bingung nih, jadwal Sidoarjo gimana ya kalau visit wilayah. Mas Abdul Fatah, dan juga ada Saiful Anwar, Pak Wahid Silko, ada Mas Taufik Sidoarjo, nanti sharing ya kita gimana nih caranya untuk Jawa Timur. Yusef Abdullah, dan juga dari MM Garut, dan juga Bapak Ibu yang tak tampak kamera namun bisa saya lihat di sini ada Samsuni Patah. Ada Stokis Mujahid 3456, ada Pak Haji Bersinergi, ada Pak Ngatio lagi offload, mungkin lagi di jalan Pak Ngatio ya, lagi di kereta Pak Maman juga. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya langsung aja ya ke materi. Jadi sebagaimana kita sampaikan bahwa RBS alhamdulillah sudah konsisten malam ini tepat 21 malam batch ke-21 dan tanggalnya tanggal 21 Januari rupanya. Sungguh suatu suatu kebetulan. Saya izin sharing pakai PowerPoint supaya bisa didokumentasikan dan juga kita bisa sama-sama belajar lebih nyaman ya Bapak Ibu. Yang ingin saya sampaikan sebelum masuk ke materi tentang bagaimana kita sebagai seorang pemimpin itu memiliki sebuah keterampilan. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau ada pertanyaan lewat chat nanti Mas Frans akan membantu untuk membacakan. Saya ingin memulai dengan ya teman-teman di panitia mohon bantu untuk mute ya. Oke, thank you. Oke, saya ingin memulai dengan mengulang-ulang tentang konsep bisnis kita, bahwa ini ada produk bernama SIN. Ya. SIN ini dikonsumsi oleh konsumen SIN tentunya. Ya. Dari sejak tahun 2008, 2005 ya. Sudah lama di konsumen SIN. Nah, kita tahu bahwa konsumen SIN ini target marketnya ada berapa Bapak Ibu? Kalau wilayah NKRI aja ada 90 juta per hari, bukan per bulan. Kita masih 100.000 per hari, bayangkan. Kita masih 100.000 per hari atau 3 jutaan per bulan. Benar ya? Oke. Dengan target market yang sangat tinggi sekali ini dan memang hampir banyak kita saksikan tetangga kita, teman kita, masih ingat, saudara kita, banyak ya mengkonsumsi tembakau olahan di mana itulah market kita, tinggal bagaimana kemampuan kita untuk kemudian melakukan prospek dimanapun kapanpun kita sudah tahu ilmunya dan kita sama-sama pakai ilmu yang sudah kita miliki. Oke, SIN ini tentu perlu disampaikan, disebarkan kepada seluruh target marketnya. Jadi yang calon konsumen menjadi konsumen. Namun kemudian karena tujuan utamanya adalah lebih luas lagi marketnya, lebih banyak lagi marketnya yang mengkonsumsi produk SIN ini,
dan juga lebih loyal, LBL, ya. Ada lebih luas, lebih banyak, lebih loyal. Sementara bagaimana yang namanya produk tembakau olahan ini adalah daily use tembakau olahan. Ini konsumtif harian. Maka kata kunci harian inilah yang menjadi titik tekannya ada di bagaimana mendistribusikannya, ya. Kalau kita bicara produk network marketing yang pekanan, yang bulanan, atau bahkan yang sekali pakai, ini masalah distribusi bisa distokis per kota satu dari perusahaan misalnya, ya. Tapi kalau tentang distribusi karena produk kita, karakter produk menentukan sistem dan juga menentukan perilaku bagaimana produk itu perlu disampaikan ke konsumen akhir. Maka dalam hal ini perusahaan PRUD Bintang Timur, PRUD Bintang Timur, PBT ya kita mengenalkannya. PRUD Bintang Timur ini tentu saja memilih agen untuk mendistribusikannya, dan agen-agen itu juga memilih sebagai promotornya juga langsung. Karena PRUD Bintang Timur sampai saat ini yang sependek saya tahu belum melakukan iklan ke media mainstream. Media mainstream ini apa Bapak Ibu? Ya, media mainstream ini adalah majalah, billboard, TV, radio, dan juga media-media lainnya. Belum melakukan ini. Belum melakukan ini. Jadi dilakukan oleh konsumennya dalam hal ini, ada agen, ada konsumen, dan segala macamnya. Kita tahu sejak tahun 2011, para konsumen ini butuh bukan hanya mengkonsumsi. Pertama levelnya adalah konsumsi. Kedua, ingin juga melakukan promosi. Dan juga ingin juga mendapatkan bisnisnya untuk menjadi solusi bisnis. Dengan cara apa? Dengan bukan hanya mengkonsumsi, tapi juga mempromosikan dan juga mengajak atau memperbanyak orang-orang yang melakukan promosi, alias melakukan namanya rekrut membership. Karena kemudian market yang 90 juta ini banyak, visi kita adalah semakin luas, semakin banyak, dan semakin loyal, maka butuh suatu tata kelola agar ini termanage, terkelola dengan baik konsumen-konsumen ini. Maka dipilihlah oleh beliau bagaimana caranya agar ada satu organisasi konsumen yang kemudian mengelola bernama perusahaan TSI. TSI hanya mengelola para konsumen SIN kok. Bagaimana konsumen SIN ini yang dia mengkonsumsi, yang dia juga mempromosi, dan dia juga mengelola para promotor yang disebut dengan sistem membership. Kenapa diperlukan ini? Agar teratur, agar ada aturan. Sudah 10 tahun kita berjalan, ada nggak yang melanggar aturan? Banyak. Lampu merah aja banyak yang dilanggar, yang dari sejak pertama kemerdekaan Republik Indonesia sudah berapa tahun. Pelanggar itu selalu ada, tapi aturan pun ada. Dan bukan untuk dilanggar, tapi untuk dipatuhi. Bahwa kemudian ada pelanggaran, ya sama-sama kita ingatkan, perusahaan juga sama-sama kita ingatkan. Oh TSI mah tidak tegas, ada pelanggaran-pelanggaran tidak ditindak. Siapa bilang? Ada 3 master stokis yang sudah kita suspend. Bapak Ibu, ya tinggal bagaimana mekanisme pelaporannya nanti itu. Namun itu bukan yang ingin kita bahas. Ini ingin mengulang-ulang tentang konsep bisnis TSI. Ada membership, yang kemudian membership inilah yang mengelola promosi dan juga mengelola distribusinya. Distribusinya melewati apa? Master stokis, menuju member, menuju konsumen idealnya. Namun karena master stokis ini juga member, stokis juga ini member, member juga adalah sebagai seorang konsumennya, jadi ini menjadi sebuah ngeblend kita yang namanya dengan sinergi. Nah, karena kemudian ini adalah bukan hanya bisnis kumpulan produk, tapi juga kumpulan people, kita kemarin ngebahas, ya. Kemudian kita bagaimana merekrut untuk kemudian prospek. Pertanyaan berikutnya adalah yang paling challenging ketika orang-orang bergabung bersama kita, diperkenalkan produk dan sistem oleh kita, maka tanggung jawab kita adalah untuk melakukan pembinaan. Betul ya, Bapak Ibu ya? Saya akan maju ke satu pemaham atau satu materi tentang bagaimana tentang konsep diri kita, karena ini akan masuk ke kepemimpinan. Jadi materi ini biasa saya sampaikan terkait dengan bagaimana sih konsep diri kita sehingga kita adalah sebetulnya
siapapun kita yang namanya leader, maka saya kalau di Apli atau di Kemendak ketika ngobrol, TSI sekarang sudah berapa membersnya? Members aktif sih ada 70.000 berdasarkan penerimaan penerimaan bonusnya. Leadernya ada berapa? Leadernya ada 70.000. Karena setiap member TSI setiap orang yang memilih untuk bergabung dengan kememberan TSI, maka sejak saat itulah dia adalah seorang leaders TLC. Jadi kalau Bapak Ibu nanyakan, leaders-nya ini nggak ada pembinaan, Bapak Ibu sendiri sebetulnya sebagai seorang leader. Mari kita saksikan tentang konsep bagaimana sebetulnya kepemimpinan ini. Yang pertama, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu siapa sih diri kita ini? Ya, diri kita ini adalah Allah menciptakan dan menurunkan kita, meniupkan ruh pada kita, dan mengamanatkan kepada kita adalah kita sebagai seorang khalifah. Khalifah ini apa? Pemimpin. Tapi sekaligus juga kita ini sebagai seorang hamba. Hamba ini apa? Pelayan. Maka tugasnya ini adalah yang pertama, diri kita ini kita perlu sadar bahwa diri kita ini adalah khalifah, pemimpin. Dan sekaligus juga pelayan. Memimpin diri sendiri untuk mampu melayani orang lain. Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Mana ibadah untukku?" Nabi Musa mengatakan, "Aku sudah sembahyang." "Ah, itu ibadah untukmu sendiri. Untukku mana?" "Oh, apa ya Tuhan?" Nabi Musa mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ibadah untukku adalah melayani sesamamu. Nah, jadi Nabi Musa di sana berpikir bahwa ya ibadah itu bukan hanya kepada Allah, tapi juga bagaimana menjadi manfaat buat orang lain. Kita sebagai servant leaders. Jadi kalau konsep servant leaders itu sebetulnya sudah sejak hakikatnya manusia, ya kita adalah sebagai makhluk yang melayani. Dan melayani inilah yang menjadi tanggung jawab kita nanti, respon-respon kita. Seberapa banyak kita bermanfaat bagi orang lain di dunia ini. Maka kemudian di sini ada identiti kita, yaitu kita sebagai seorang tugasnya memimpin dan juga melayani dengan segala sumber daya yang ada. Ini kalau saya kalau tidak salah saya pernah menyampaikan ini ke Bapak Ibu namun tidak apa-apa diulang lagi. Ini untuk masuk ke materi kepemimpinan nanti. Kita punya sumber daya. Sumber daya kita adalah salah satunya akal yang paling penting, ya kemudian juga pikiran dan juga panca indera dan fisik. Terkait dengan akal ini ada levelnya. Levelnya ini ada yang pertama dalam otak kita ada teori namanya triune brain. Triune brain ini mengatakan bahwa otak kita, otak manusia ini ada 3 bagian. Bagian pertama yaitu bagaimana untuk kita penyelamatan, mode penyelamatan. Tugasnya adalah untuk kabur, untuk melawan, untuk diam, untuk makan, untuk reproduksi. Ini hanyalah sebagai cerdas fisik. Kita disebutnya dengan reptilian brain. Di dalam otak kita ada reptilian brain. Tantangannya adalah kita sering hanya menggunakan ini saja. Berperilaku sebagai reptilian saja. Berperilaku hanya sebagai reptilian. Seperti buaya. Berperilaku hanya marah-marah. Berperilaku hanya kabur tanpa berita. Tidak mau memikirkan sesuatu. Berantem sukanya. Sukanya diam, mager, ya. Kita hanya berperilaku sebagai reptilian. Bahwa fungsi ini ada di dalam diri manusia, yaitu kita perlu berjuang, fight, kita perlu terbang kalau misalnya kita mode penyelamatan. Mode penyelamatan ini perlu, tapi kita bukan hanya ini ketika kita beroperasi sebagai seorang manusia. Kita perlu meningkat lagi bahwa kita juga punya perasaan, punya emosional. Kita disebutnya dengan cerdas emosi. Maka seorang manusia ini juga bukan hanya berantem, bukan hanya melawan sebagai mode penyelamatan, tapi juga punya kasih sayang, yaitu dia sebagai punya otak mammalian brain. Namun juga kita sering beroperasi hanya sampai mammalian brain saja. Kita sering baper, kita sering hanya bawaannya emosional, kita hanya mainnya dirasa saja, maka kita perlu meningkat lagi ke fungsi triune brain yang ketiga, yaitu neokorteks. Neokorteks inilah yang kemudian kita punya yang namanya kemampuan berpikir,
kita punya kemampuan mencipta tanpa mencari solusi, kita juga kemampuan memikirkan apa yang sedang kita pikirkan, memikirkan apa yang sedang kita rasakan. Kita punya kemampuan tafakur, memikirkan apa yang sedang saya pikirkan, apa makna hidup saya, apa makna dari makna hidup saya. Terus memikirkan ke atas, refleksi itu biasanya memikirkannya ke atas. Jadi berpikir apa yang sedang dipikirkan. Nah, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk mencipta, kemampuan untuk bertafakur, inilah yang menjadi sumber daya dari manusia. Jadi ini disebut juga dengan 8 dimensi diri manusia. Yaitu pertama, kita sadar bahwa kita adalah tugasnya sebagai khalifah, tapi juga sebagai seorang hamba. Kita juga sadar, kita ini tugasnya untuk memimpin, untuk melayani, dan dengan juga sumber daya. Kepada siapa melayaninya? Kepada keluarga, agama, bangsa, dan negara, kepada mitra, kepada downline, kepada upline, bahkan kepada konsumen, kita perlu mampu melayani. Kapan? Sepanjang hajat di kandung badan. Sepanjang kita sampai wafat, kita perlu menjadi seseorang yang bermanfaat, perlu mampu memimpin diri sendiri, perlu mampu sebanyak-banyaknya melayani umat manusia. Di mana kesempatannya hanya di dunia, karena setelah dunia ini selesai, kita tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Yang tersisa hanyalah amal sedekah, yang tersisa hanyalah doa dari anak soleh. Maka berbatas waktu dan berbatas tempat kita maksimalkan. Ini ada 8 dimensi dan kita lakukan dengan penuh cinta kasih. Yang satu adalah tentang self, yang kedua adalah tentang makna, yang ketiga adalah tentang niat, yang keempat adalah tentang power, yang kelima adalah tentang siapa kita dengan orang lain, yang keenam adalah tentang batas waktu, yang ketujuh adalah tentang di mana kita, dunia, konteks, yang kedelapan adalah tentang state. Jadi kita ini tidak lepas dari, kita ini Bapak Ibu tidak pernah lepas dari 8 dimensi ini. Ketika kita melakukan apapun, misalnya kita sedang di TSI, sedang menjalankan bisnis di TSI. Apa maknanya saya menjadi seorang member TSI ini? Di sini ada self. Self ini diri sendiri ya. Misalnya self-nya adalah menjadi member TSI. Tanyakan kepada Bapak Ibu, kepada diri sendiri, apa maknanya menjadi seorang member TSI? Dapat nih maknanya X. Tanyakan lagi, apa maknanya X bagi diri Bapak Ibu? Apa niat kita bergabung dengan TSI, menjadi member TSI? Niat saya untuk sebagai bentuk rasa syukur untuk menyebarkan produk beliau, membantu beliau untuk bagaimana sebanyak-banyaknya mengkonsumsi tembakau olahan, mengkonsumsi produk beliau, yaitu produk SINS. Oke, sebagai penyebaran, sebagai penyebar, sebagai promotor. Apa niatnya sebagai promotor ini, apa tujuannya? Terus naikin ke atas. Nah, ini disebutnya dengan reflectivity. Reflectivity ini adalah tafakur. Ketika kita bertafakur, kita tanyakan, apa ya makna saya? Apa ya niat saya bergabung dengan TSI? Jangan-jangan niat kita tidak kuat. Jangan-jangan tujuan kita tidak kuat. Jangan-jangan kita tidak punya makna. Jangan-jangan kita hanya berperilaku sebagai zombie. Hanya sibuk sana-sini, tapi kita tidak pernah memikirkan untuk apa ya maknanya ya. Nah, kemudian di sini ada self. Di sini ada sikap atau kita tadi sebutnya state. Sikap apa yang perlu saya lakukan untuk menjalankan bisnis TSI? Misalnya sikap antusias, sikap semangat, kalau Pak Dudi sebutnya hibar, ada ya hibar sinergi juga. Di sini kemudian selain self ada makna, ada niat, ada juga di sini tadi apa? Dengan siapa? Atau power dulu. Power dulu ini adalah ilmunya sudah kita punya belum? Skill-nya sudah kita punya belum? Keterampilannya. Nah, ini yang akan kita bahas. Power. Setelah power, kepada siapa? Other. Siapa? Apakah kita kepada konsumen untuk melayaninya? Apakah kita juga untuk membuktikan kepada keluarga suksesnya diri kita ini? Kapan? Sepanjang apa? Sekarang sudah sampai mana? Tempat? Di mana kita?
area market kita di mana? Di sini world. Maka Bapak Ibu, kita senantiasa meliputi 8 dimensi ini, dan 8 dimensi inilah yang kemudian akan menjadi bahan baku kita untuk melakukan, memimpin grup kita, tim kita, cek satu persatu diri kita dulu. Setelah diri kita cek 8 dimensi ini, sudahkah dia punya power, punya ilmunya, punya keterampilannya, cek. Jadi ini semacam menu untuk ngecek 8 dimensi kualitas diri. Nah, ini yang kita akan otek-otek beberapa sesi ke depan. Kepada siapa ini others, ya. Kemudian juga kapan, waktu, time, dan juga word-nya. Nah, untuk melakukan itu semua, salah satunya adalah kita bisa menanyakan kepada diri kita sendiri, atau juga ketika kita sudah selesai, sudah lengkap, jawabannya sudah ada, jadi Bapak Ibu mengisi nih 8 ini. Nanti saya akan kirimkan formnya, pertanyaan-pertanyaannya untuk diri sendiri saja. Nah, nanti setelah diri sendiri lengkap, komplit, kita akan pandu members kita, grup kita, tim kita, untuk juga kita tanya, kita wawancara, kita ajak ngobrol, untuk memenuhi 8 dimensi kualitas ini. Bagaimana caranya? Itulah keterampilan kita yang akan kita bahas malam ini. Ya, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaan silakan di chat. Setelah mengajak orang lain menjadi member dalam grup kita, selanjutnya adalah memastikan kita bertanggung jawab untuk menghantarkan ia pada kesuksesan bersama. Dan sukses tidaknya ia bersama TSI adalah atas tanggung jawabnya sendiri. Kumaha apapun itu ya, saya jadi bingung. Kok di atas bertanggung jawab untuk menghantarkan ia sukses, tapi pas dia sukses kok bukan tanggung jawab kita. Jadi kita akan ulang-ulang tentang responsible to dan responsible for ini agar Bapak Ibu bisa sadar ini namanya zona kendali. Mana dalam kendali kita, mana di luar kendali kita, mana tanggung jawab kita, mana yang bukan tanggung jawab kita. Ini disebut juga dalam teori psikologi ini adalah sanity line atau garis kewarasan. Karena kita banyak memikirkan yang bukan menjadi tanggung jawab kita, ini terkait dengan tanggung jawab ini sesama orang dewasa ya. Karena kalau anak-anak yang belum dewasa itu adalah jelas-jelas tanggung jawab kita. Nah, karena sering sekali kita bingung, kita stres, kita kalut, kita panik dengan sesuatu yang sebetulnya bukan tanggung jawab kita. Tapi apakah kemudian ini menjadi kita lepas dari tanggung jawab? Bukan juga. Kita perlu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan ketika kita menjadi seorang pelayan, ketika seorang melayani konsumen, memandu member, memandu downline kita bertanggung jawab penuh untuk memberikan yang terbaik. Tapi bahwa pilihan orang untuk tidak sukses, pilihan orang untuk mager, itu bukan tanggung jawab kita lagi, tapi itu adalah tanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya, jadi untuk mengajak orang lain member grup kita selanjutnya adalah kita memastikan bahwa kita bertanggung jawab untuk menghantarkan ia pada kesuksesan. Jadi menghantarkan inilah salah satunya skills-nya adalah dengan cara pembinaan, memimpin. Nah, kita akan membahas kepada kepemimpinan. Lanjut. Nah, tentang responsible to dan responsible for saya ulang-ulang. Yang pertama adalah kita bertanggung jawab atas pikiran, perasaan, ucapan, tindakan kita sendiri. Kita bertanggung jawab atas akuntabilitas kita sendiri. Jadi segalanya itu diri kita yang perlu bertanggung jawab. Dan kita juga bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal terkait dengan peran kita kepada orang lain, misalnya sebagai upline. Kita bertanggung jawab untuk membina downline. Ya. Tapi kita tidak bertanggung jawab atas pikiran, ucapan, tindakan downline kita, karena downline kata itu bertanggung jawab atas pikiran dan ucapan tindakannya sendiri. Nah, ini yang sering sekali jadi pertanyaan-pertanyaan kepada saya, Pak Pur, gimana upline saya tidak membina? Ketika upline kita tidak membina, dia sedang mendemonstrasikan bahwa dia sedang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk downline-nya. Lalu gimana Pak Pur? Maka kitalah yang bertanggung jawab atas apa yang menjadi sukses kita bersama TSI. Kita yang menjadi memimpin diri kita.
untuk mandiri. Tanyakan kepada perusahaan, saya butuh ilmunya, datang ke RBS, saya butuh ilmunya, lihat di YouTube. Kita yang bertanggung jawab. Dan kita tidak bertanggung jawab atas pikiran-pikiran tindakan dari upline kita ketika tidak membina. Itu bukan tanggung jawab kita. Pertanggungjawabannya nanti misalnya sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, selain menjadi teladan yang baik ketika kita posisinya sebagai seorang leaders, kita sudah punya members, ya, kita menjadi teladan yang baik bagi member dalam grup, yaitu downline, kita butuh memiliki keterampilan memimpin. Kalau bahasa Sundanya dihente-hente gitu ya. Di enggak-enggak juga kita perlu punya keterampilan karena sejatinya kita adalah seorang yang sedang memimpin baik diri kita maupun orang lain. Orang lain ini siapa dalam konteks TSI adalah mitra kita, downline kita, maupun konsumen kita. Jangan salah, konsumen juga kita perlu bina, perlu hantarkan produknya, perlu diperkenalkan khasiat manfaat produknya bila ada, ya Bapak Ibu. Jadi kita perlu, yang paling pertama yang akan kita bahas adalah kita perlu memimpin, dalam hal ini memimpin downline kita. Pak, saya downline-nya baru satu, ya nggak apa-apa. Satu, kalau kita pimpin dengan benar, ia jadikan orang yang sukses jadi mutiara, ia kemudian jadi presidir bahkan gugus bintang. Kalaupun kita tidak jadi presidir, kita tetap UM, tapi di bawah kita seseorang yang mengembangkan jaringan, grupnya besar, terdampak nggak Bapak Ibu? Terdampak. Ya. Jadi jangan pernah remehkan hal-hal yang kecil. Saya terus terang ini sambil mendoakan ya Allah orang-orang soleh dan soleha ini yang hadir setiap Jumat malam ini, beliau-beliau ini sungguh mengharapkan keridhaan Allah, sungguh mengharapkan bahwa apa yang diupayakannya ini justru boleh jadi akan terbuka peluang-peluangnya dengan ilmu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan amin. Karena saya meyakini Bapak Ibu ya, ini teh Masya Allah ya, Prodaksin ya, Bapak Ibu juga pastilah tahu ya, Prodaksin ini sekarang sudah mulai jadi perbincangan di kalangan nasional. Hanya memang tidak terkuak karena ini memang resisten. Karena apa? Karena produknya tembakau olahan. Terus terang. Kemudian juga TSI-nya ini sudah mulai perbincangan. Kenapa? Jadi perbincangan. Nih TSI ya kita mah belak-belakan aja ya. Kita tuh bertumbuh atas feedback dari member, feedback keras, bukan lembek-lembek, feedbacknya keras. Wah, saya kalau menerima tentang komplain dan segala macam, saya terus ngupahan itu ya karyawan dan segala macam yang menerima coaching, sabar sok ini mah dah. Kita mah semua juga sama-sama tertatih-tatih ya untuk sama-sama belajar, members juga sama-sama belajar untuk paham tentang KTP, tentang wah segala macam. Tapi saya tuh sambil enjoy ya Allah ya Rob ya. Ini kayaknya sih mah nggak berhenti ya. TSI juga nggak berhenti. Semua juga nggak berhenti tuh. Jadi kita sama-sama kalaupun sekarang dalam kondisi yang lelah, member didodet batur gitu ya, member dicuri, kemudian konsumen tak kemana, undercutting di mana-mana. Yakin Bapak Ibu bahwa ketika kita tetap konsisten, istiqomah dan seraya kita upayakan. Jadi perusahaan pun melakukan responsible to dengan cara apa? Contoh, saya Februari Maret mohon doanya ya Bapak Ibu ya, 11 wilayah untuk visit langsung bertemu dengan Bapak Ibu Master Stokis. Bagaimana caranya? Ingin mendengar, ingin peka, ingin hadir lah nemenin Bapak Ibu sok saya mah dengan Bapak Opik segala macam supaya apa? Bila ada solusi saat itu kita solusikan, bila tidak ada ya kita tampung, kita kita godok di manajemen, ya kita buatkan regulasi baru atau seperti apa supaya kita sama-sama bertumbuh. Gemes, gemes nggak Bapak Ibu ya? Kalau saya sih gemes. Ya Allah, mana kangen sama Pak Kiai, mana segala macam gitu ya. Kita ingin sama-sama semua maju di TSI. Nah, Bapak Ibu, salah satu keterampilannya tadi, nah nggak jelas kena kosong. Ya, ini tadi ada memimpin di antaranya adalah ada teaching, ada bahasana pakai ing semua ya Pak Pur ya. Ya saya jelaskan lah. Kita ambil salah satunya misalnya kita ada ya coba ya di sini karena ada juga ada asatid, ada guru semuanya ya. Kita ambil misalnya yang teaching ya. Kita ambil yang training. Ini saya mau nulis tentang mentoring.
Terus baca ya Bapak Ibu ya. Ada teaching, ada training, ada mentoring, ada kemudian apalagi ya, consulting, apalagi ya. Ya ini aja dulu ya, ada konseling sebetulnya, ada terapis, ada yang lain. Bapak Ibu, jadi ini adalah profesi-profesi yang kita kenal. Bapak Ibu mungkin kenal ya, ada seorang teaching itu ada teacher berarti profesinya. Kemudian ini ada berarti teachers ya atau kita sebutnya dengan guru. Guru ini ngapain sih Bapak Ibu? Guru ini adalah dia menjadi seorang pengajar, memberikan ilmu pengetahuan. Berarti di sini pengetahuan. Tugasnya apa? Mengajar. Ya. Seorang pemimpin perlu memiliki kemampuan mengajarkan, memberikan pengetahuan, right? Ya. Kemudian dari apa yang downline-nya tahu, dia perlu menjadi keterampilan atau menjadi sebuah skill, maka di training. Sebutnya adalah trainer. Maka seorang leaders dia juga perlu menjadi seorang trainer. Dia menjadi seorang teachers, makanya disebutnya ada teachable, ya. Bisa diajar si downline-nya, mau diajar karena butuh mau dulu sebelum bisa tahu. Seorang pemimpin juga perlu punya kemampuan mentoring. Mentoring ini adalah menjadi seorang mentor. Di kita ada namanya Pak Ripto, dia seorang mentor. Mentor ini apa yang kalau ini kan jualnya pengetahuan, bukan jual ya, apa namanya tuh yang menjadi khas ini adalah mentransfer pengetahuan. Kalau trainers adalah melatih dia. Melatih menjadikan pengetahuan jadi tahu pengetahuan menjadi sebuah skill ya. Knowledge menjadi sebuah skill, diulang-ulang. Rumusnya adalah repetisi. Diulang-ulang, dilatih. Ini trainers, tugasnya pemimpin perlu bisa tahu jadi trainers juga. Jadi teaching, jadi trainers. Seorang pemimpin juga perlu menjadi mentors. Apa yang membedakan trainers dan mentor? Yang membedakan adalah kalau mentor dia punya pengalaman. Makanya seorang mentor ini biasanya satu profesi. Kalau trainers belum tentu jadi satu profesi. Misalnya saya seorang trainers untuk mengajar tentang mindset, kecerdasan otak bagi para network marketer. Saya tidak perlu menjadi seorang network marketer karena saya adalah mengajarkan tentang bagaimana cara otak bekerja. Saya melatih keterampilan kepemimpinan, saya melatih keterampilan public speaking. Nah, saya tidak perlu punya satu profesi yang sama dengan klien saya. Tapi seorang mentor, dia menjual pengalamannya. Dia menjual apa yang menjadi positif, lakukan, saya pandu, apa yang menjadi negatif, hindari. Karena saya sudah pernah punya pengalaman kalau melakukan X ini akan negatif, maka jangan lakukan. Nah, ini mentoring tuh. Ya, coba kamu buat perencanaannya. Rancangannya seperti apa? Oh, ini jangan seperti ini. Saya pernah lakukan ini. Bagi seseorang yang punya kemampuan mentor, ya seperti Pak Rito misalnya, karena punya pengalaman dalam bisnis network marketing, sehingga dia layak disebut seorang mentor. Ya, seorang pemimpin network marketing perlu mampu juga memiliki kemampuan mentoring. Yang keempat, ini ada banyak ya, kita punya kemampuan terapis, punya kemampuan apa. Yang keempat, ini waktunya juga berapa menit lagi. Oh yes, cepet. Bapak Ibu malam ini agak dikit lebih ya, nggak apa-apa ya. Consulting. Consulting ini dia punya tools. Contohnya kalau consulting itu apa Pak, Bu? Konsultan pajak, ya, dia punya tools, dia punya metodologi, ya. Dia punya alat, dia punya tools ya. Alat tuh bisa juga misalnya konsultan Steven, konsultan pajak, konsultan keuangan, konsultan kalau perusahaan pajak pakai toolsnya apa? Pakai toolsnya kayak SPT dan segala macamnya. Nah, kita juga seorang members perlu menjadi seorang konsultan. Sebagai seorang pemimpin, kita juga perlu menjadi seorang konsultan. Apa yang dibutuhkan? Tools apa yang dibutuhkan? Oh, kamu sekarang jadi UM ya? Coba baca MP21-nya yang bab UM. Ini ada toolsnya di kanal Sinergi TV. Di kanal Tridaya Sinergi ID. Silakan akses. Oh, kamu perlu pelatihan ya? Oh, kamu perlu diajarin dulu. Dia mengkonsultani si membersnya. Dari keempat ini, ada yang beririsan, yaitu di tengah yang akan kita bahas pengantarnya sekarang, skillnya insya Allah pekan depan, yaitu
coaching. Nah, apa yang membedakan coaching dibanding dengan teaching, dengan training, dengan consulting, dengan mentoring, sehingga kita nggak ketukar-ketukar. Kita cek, oh saya sudah punya kemampuan sebagai teaching ya, berarti saya sudah bisa mengajarkan. Mengajarkan itu sampai bisa. Assessment-nya ngeceknya adalah dia jadi tahu nggak tentang UMT rumusnya apa, nah teaching tuh. Kemudian saya bisa mengajarkan. Oh, dia ngajarin tentang public speaking. Dia bisa sampai tahu tuh, bisa sampai presentasi 3 menit yang memukau untuk pembukaan atau testimoni. Nah, dia kasih training, diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang. Oh, kemudian saya akan melakukan mentoring untuk member saya, untuk downline saya. Saya berikan contoh, karena saya punya pengalaman. Gini loh, ayo ikut saya. Saya akan lakukan prospek efektif, saya akan lakukan presentasi. Lihat, biasanya mencontoh. Atau dia melakukan satu consulting. Nih, ada caranya lakukan dengan menggunakan tools ini. Lakukan dengan kalau di grup BTS kemarin tuh ada namanya Ido Sakti misalnya ya, ISA, Ido Sakti. Itu tools yang dia gunakan. Misalnya saya menggunakan Matrix dalam melakukan coaching. Nah, itu salah satunya adalah melakukan consulting. Nah, lalu coaching ini apa sih? Coaching ini bukan teaching, bukan training, bukan mentoring, bukan juga consulting, bukan juga yang lain-lainnya. Coaching ini adalah memfasilitasi orang lain untuk mencapai tujuannya dengan sumber daya yang ia miliki melalui percakapan yang memberdayakan. Jadi coaching ini Bapak Ibu, kalau ibarat telur ya, kita punya member, kita punya telur, jadi member. Kita punya telur. Telur ini kalau difasilitasi, dierami ya, yang hasilnya akan keluar jadi ayam, yang akan bisa bertelur lagi, yang akan bisa berayam lagi, yang akan bisa terus. Makanya ada istilahnya leaders ya, leaders create leaders. Nah, leaders create leaders ini sama kayak telur, liatin ayam, ayam create telur. Gimana caranya? Caranya salah satunya adalah dengan memfasilitasi, dengan mengerami. Kalau bahasa almarhum Aplen Pak Firman dulu itu adalah nyilengleman members. Supaya apa? Supaya members ini mampu mandiri sebagaimana kita. Dia mampu terduplikasi. Karena key-nya adalah duplikasi. Bagaimana caranya? Jangan dipepeskan dari luar. Ketika dipecahkan telur ini dari luar, cuman ada kedua kemungkinannya. Kalau enggak jadi telur dadar, telur ceplok. Atau satu lagi lah orak-arik. Atau apa lagi Bapak Ibu? Atau orak-arik. Hanya jadi telur saja nasibnya. Hanya jadi konsumsi saja. Hanya bisa dimakan saja. Tidak bisa menjadi ayam. Nah, maka coaching ini istilahnya dulu adalah coach itu ya bahasa Eropanya juga adalah bus. Bus itu kan namanya juga lainnya coach. Coach juga ada istilahnya di Eropa itu juga kereta, delman. Tugasnya bus, tugasnya kereta adalah menghantarkan orang mencapai tujuan. Jadi, coaching adalah memfasilitasi orang lain untuk sampai ke tujuannya dengan sumber dayanya sendiri yang ia miliki melalui sebuah percakapan yang memberdayakan. Jadi nggak ngajarin, nggak mentoring, nggak memandu orang, tapi cukup dengan bertanya. Makanya kalau Bapak Ibu yang punya pengalaman di coaching, mungkin pengalaman yang kurang bagusnya ya, aduh Pak Pur, saya teh kalau coaching males lah ditanya-tanya. Saya teh kan pengen solusi, bukan di coaching. Maka boleh jadi ini kendalanya atau ini tantangannya adalah tadi tidak mengenal tentang ilmunya, bahwa coaching ya memang sedemikian. Maka kalau saya sedang melakukan coaching, saya lihat posisinya. Apakah orang ini dalam posisi netral? Karena seseorang yang coaching itu, yang ingin menjalankan sesi coaching ini butuh posisi netral, bukan posisi negatif. Ketika posisi negatif, maka perlu diselesaikan dulu. Negatif itu apa? Negatif itu misalnya sedang sedang pikirannya kalut, sedang pikirannya galau, sedang tidak tahu apa-apa, nggak tahu, bingung, nggak punya bekal pengetahuan, nggak punya bekal keterampilan, ya kita teaching dulu, ajarin dulu, jangan main coaching aja. Ya ditanya-tanya nggak tahu, gue nggak tahu, gue mau ngapain nggak tahu, pasti jawabannya serba nggak tahu. Maka di sesi awal biasanya, ini mau ngapain? Ya, coaching tuh biasanya percakapan tanpa menghakimi, ngapain? Oke, punya keterampilannya nggak? Punya pengetahuannya nggak?
Punya contohnya nggak? Punya mentornya nggak? Punya segala macam. Setelah lengkap ini coaching, sok langsung didetailin lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi coaching ini memfasilitasi orang lain untuk mencapai tujuannya dengan sumber daya yang ia miliki karena tadi kita ini diberikan akal, punya triune brain, to think, to create, mencipta tanpa maha. Cuman hanya seringnya kita ini malas untuk menggali bagaimana kita potensi yang dalam diri kita. Oke. Prinsip pertama coaching adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Shadaqallahul adzim. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah 286 kalau saya tidak salah. Jadi Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin jangan melemahkan members, jangan menganggap enteng members, jangan menganggap enteng manusia lain. Setiap manusia selama ia bernyawa dan sadar akan dirinya alias sedang tidak mengalami gangguan jiwa, ia punya sumber daya untuk memecahkan permasalahannya sendiri. Loh, masalah ini kan karena apa sih? Karena kita punya keinginan, betul nggak Bapak Ibu? Dengan keadaan, ada jarak. Jarak antara keinginan dengan keadaan disebut dengan gap. Ada isu. Kita permasalahkan, jadilah masalah. Untuk menghindari masalah gimana sih? Ya cari solusi. Atau cara ekstrimnya adalah jangan punya keinginan. Ya Paknya. Upami seueur kahoyong pasti aya masalah. Kalau nggak punya keinginan, ya gini-gini aja lah saya mah. Dah cukup, alhamdulillah. Ya, udah nggak akan ada masalah hidup. Maka kita selalu punya masalah dalam detak-detik hidup kita. Karena setidaknya kita punya keinginan, ingin apa? Ingin masuk surga misalnya. Masa nggak ingin masuk surga? Ingin husnul khotimah, ingin punya anak soleh, ingin punya kematian yang tenang, ingin mati dengan tersenyum, ingin mati dalam upaya untuk beribadah serta karena ke Allah, ingin mati meninggalkan amal soleh, ingin mati meninggalkan. Kita punya keinginan. Maka setiap keinginan pasti ada masalah. Karena apa? Ada gap dengan kenyataan. Nggak punya motor, pengen punya motor. Jadi masalah. Punya motor satu, pengen punya motor dua. Pengen punya mobil, jadi masalah karena nggak punya mobil. Dan sebagainya. Maka prinsip coaching ini yang paling pertama yang perlu diingatkan adalah setiap orang pasti punya masalah. Ketika ada masalah, disitulah ada pekerjaan Anda sebagai pemimpin untuk memfasilitasi orang mencapai keinginannya, tujuannya. Dengan cara apa? Dengan cara salah satunya coaching. Prinsip coaching yang kedua adalah di mana ada keinginan, di sana ada masalah. Di mana ada masalah, di sana ada solusi. Setiap masalah disertai solusi. Tinggal bagaimana cara untuk mendapatkannya solusi itu sendiri. Prinsip coaching yang ketiga yaitu masalah bukan pada orangnya, tapi masalah ada dalam cara berpikirnya. Kemarin ya kita bahas bahwa setiap orang ini di atas kepala kita ini ada pemikiran-pemikiran, ada nilai, ada pengetahuan, ada apa. Jadi kita juga terdiri dari berbagai pikiran, mindset. Makanya masuk dengan TSI itu yang paling pertama first itu adalah mindsetnya, pikirannya. Kumpulan pikiran-pikiran yang ada di dalam pikirannya. Mindsetnya mindset apa? Kalau mindset seorang network marketing, ya tinggal jalankan saja, gaskeun. Tapi kalau mindsetnya masih berperilaku sebagai mindset konvensional, cari cuan di mana-mana tanpa ada aturan, sikat sana sikat kini lakukan undercutting, maka mindsetnya boleh jadi bukan mindset seorang network marketing. Dia sedang berperilaku sebagai seorang, misalnya otak yang dipakainya masih di reptilian atau masih di emosional. Jadi tidak memikirkan etik, memikirkan ekologik, merugikan orang lain. Ya. Skill coaching yang akan kita bahas pekan depan adalah seni memahami dengan mendengarkan. Balik lagi ya, bahwa sebetulnya skill coaching itu satu Bapak Ibu, komunikasi. Makanya sebagai seorang coach yang tersertifikasi, itu dia biasanya perlu punya keterampilan yang namanya ilmu neurologi linguistic programming atau NLP yang Bapak Ibu pernah dengar. Ini syarat mutlak sebagai seorang coach yang tersertifikasi ini punya kemampuan komunikasi. Karena NLP ini adalah ilmu tentang komunikasi murni. Bagaimana seseorang berkata, berperilaku berdasarkan apa-apa yang ada di dalamnya atau mindsetnya. Apa ada yang di neuronnya, di kepalanya.
Yang kedua adalah skill coaching ini adalah skill seni bertanya tanpa menghakimi. Nah, nanti kita akan bahas di pekan depan.